Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah sekalian rahimakumullah, hadis lanjutan yang ingin kita sampaikan, sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yatakhallaf fil masirah fayusjid daif wa yardifu wa yad'u lahu. Adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana yatakhallafu fil masir. Jadi pernah satu hari Rasulullah pergi satu rombongan dengan para sahabatnya. Ya, zaman dulu kan kalau pergi keluar kota itu satu kafilah, satu perjalanan. Ya, yang mana tentu perjalanannya ada yang di depan, ada yang di belakang. Karena banyak yang ngikut, ya barisan menjadi panjang. Ya mungkin kayak kita sedang pawai begitu. Ya kalau jumlahnya banyak kan, yang di depan sama yang di belakang jauh jaraknya. Dalam hadis ini disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat melakukan perjalanan safar bersama rombongan, beliau terkadang yatakhallaf fil masir. Yatakhallaf fil masir itu terkadang beliau berada di rombongan paling belakang. Ya, untuk apa? Bukan berarti Rasulullah awalnya di belakang, Rasulullah awalnya di depan. Ya, tapi saat beliau di tengah-tengah jalan itu beliau memperhatikan anggota satu rombongan, khawatir ada di antara mereka yang membutuhkan pertolongan. Ya, sampai-sampai Rasulullah dari depan ya mundur ke belakang, nungguin yang di belakang. Ya, kali ada yang udah nggak kuat jalan, kali ada yang perlu istirahat, kali ada yang perlu dibantu, ada yang kehausan mungkin perlu minum. Ya, Rasulullah terus ya memperhatikan rombongan yang sedang di dalam perjalanan itu, sampai-sampai Rasulullah menjadi orang yang paling terakhir di dalam rombongan perjalanan safar. Fayuzdid dhaif wa yurdifu wa yad'u lahu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering mendoakan di tengah-tengah perjalanan safarnya itu bagi sahabat-sahabatnya yang mungkin perlu didoakan. Ya, zaman dulu mungkin perjalanan safar membutuhkan waktu yang berhari-hari. Ya, sehari, 2 hari, 3 hari. Ya, karena alat transportasinya tidak bisa berjalan dengan cepat. Perjalanan yang begitu melelahkan, meletihkan. Ya, mungkin ada yang sakit, ada yang demam, ada yang flu, ada yang pilek, ada yang batuk. Ya, Rasulullah tanya satu-satu para sahabatnya. Kalau ada yang sakit, Rasulullah mendoakan kesembuhan buat mereka. Dan begitulah akhlak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jamaah sekalian rahimakumullah, hadis ini kata para ulama menunjukkan betapa dahsyatnya ketawaduan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tawadhu'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, seorang nabi dan seorang rasul, seorang pemimpin, kepala negara, ya tapi begitu memperhatikan rombongan yang ikut bersamanya. Ya, beliau tidak cuma di depan aja, nggak pernah nengok ke belakang. Ya, bahkan Rasulullah turun langsung ya untuk memperhatikan kondisi para sahabat yang ikut di dalam rombongan. Wahtimamuhu bi ashabihi wa riayatihi lahum. Dan begitu perhatiannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya, ya sampai-sampai di tengah-tengah perjalanan safarnya pun diperhatikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga wajar kalau sosok baginda Nabi itu adalah sosok yang paling dirindukan oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa tafaqqada al-amiru li jama'atihi wa tashji'id dha'if minhum wa inanatil muhtaj. Sebagaimana juga yang diajarkan dalam agama kita, begitulah sosok seorang pemimpin. Ya, bukan hanya menjadi raja, bukan hanya menjadi panglima, tapi kapan waktunya menjadi pelayan bagi orang-orang yang dipimpinnya. Begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat menjadi ketua rombongan, sahabat-sahabat yang capek, ya Rasulullah ya berikan waktu
untuk menghilangkan keletihannya. Sahabat-sahabat yang sakit Rasulullah doakan agar Allah berikan kesembuhan. Sahabat-sahabat yang lemah, ya Rasulullah berikan kekuatan. Wa i'anatul muhtaj, dan membantu sahabat-sahabatnya yang membutuhkan pertolongan. Wastihbabu zalika likulli muslim, dan itu sangat dianjurkan buat setiap kita orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya untuk mengikuti jejak langkah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa du'a'u liman kana ladaihi dha'fun aw qasru hammah raja'a ay yasilal matluba bi tabarrukatihi, dan juga sangat dianjurkan orang-orang soleh itu mendoakan orang lain saudaranya seiman yang mudah-mudahan dengan kesolehannya Allah mengabulkan segala permohonan. Sebagaimana Rasulullah tanpa diminta untuk dimintai doanya oleh para sahabat, Rasulullah terlebih dahulu mendoakan sahabat tersebut. Ya, jadi saat Rasulullah mendoakan sahabatnya yang mungkin kelelahan, yang mungkin kecapean, yang mungkin sakit, itu bukan diminta oleh sahabat, ya Rasulullah doain saya, tapi inisiatif Rasulullah mendoakan mereka, yang tentunya doa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mustajab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata para ulama, ya bagi orang-orang yang sekiranya doanya mustajab, orang-orang soleh, wali-waliullah, orang-orang yang dekat dengan Allah dengan amaliyah keseharian yang dia lakukan, ini sangat dianjurkan untuk mendoakan saudaranya seiman walaupun tidak diminta oleh yang bersangkutan. Ini akhlak yang sangat luar biasa. Tanpa diminta kita mendoakan saudara kita seiman, sebab orang-orang yang mendoakan, yang doanya itu keluar dari lisan orang yang bertakwa kepada Allah, pastinya doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga kehidupan orang beriman insya Allah jauh dari sifat hasad, jauh dari sifat dengki, apalagi saling memusuhi. Ya, karena tanpa sepengetahuan yang bersangkutan mereka saling mendoakan karena Allah Subhanahu wa taala, karena kita dipersaudarakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan begitulah ya kehidupan para sahabat di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan bisa kita contohi dan teladani kehidupan beliau sallallahu alaihi wasallam. Baik yang sekalian rahimakumullah, selanjutnya Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala melanjutkan hal yang berkenaan tentang ma yaqulu idza raqibad dabu lis-safar. Iya. Jadi pada saat nanti kita sedang melakukan perjalanan safar, awal permulaan yang layak untuk kita laksanakan tentunya bertawakal seraya bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi dalam agama kita selain persiapan-persiapan yang sudah kita siapkan, ya kemarin kan hadis-hadisnya berbicara tentang persiapan siapa yang kita tunjuk jadi ketua rombongan, ya yang tahu jalan, ya sehingga nanti insya Allah perjalanannya nggak nyasar. Persiapan-persiapan kendaraan, ontaknya dikasih makan dulu, dikasih minum dulu yang sehat, jangan sampai nanti ontaknya mogok di tengah jalan. Ya, kalau dalam konteks kita kekinian kendaraannya diperiksa, kalau naik mobilnya udah diservis, ya bannya nggak botak, remnya nggak blong, biar selamat sampai tujuan. Ya, dan persiapan-persiapan ikhtiar basyari itu dilakukan. Namun jangan lupa nanti pada saat kita ingin berangkat melakukan perjalanan, jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyempurnakan ketawakalan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sebab ya kita manusia yang lemah, yang dhaif, yang tidak mengetahui kecuali Allah yang Maha mengetahui. Ya, mudah-mudahan insyaallah dengan doa yang kita panjatkan kepada Allah, Allah berikan keselamatan sampai dengan tujuan, sampai dengan kembali ke tempat masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Ibarat Allah, dalam hadis disebutkan
anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza stawa ala ba'irihi kharijan ila safarin kabbara salasan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kalau beliau sudah naik ontaknya lalu hendak ingin berjalan melakukan perjalanan safar, beliau bertakbir sebanyak 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, sehingga sunnah hukumnya kalau kita pengen jalan hendaklah takbir sebanyak 3 kali. Ya, Bapak pergi ke kantor, Bapak pergi mudik, sunnah hukumnya takbir 3 kali. Ya, ini dilaksanakan apa enggak ini kira-kira Pak? Ya, ini jarang mungkin di antara kita. Ya, mudah-mudahan dengan informasi ini nanti ke depannya kapan kita ingin pergi jalan perjalanan safar yang jauh, ya maka hendaklah kita takbir sebanyak 3 kali. Lalu kemudian berdoa, tentunya doa yang sering kita baca, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Doa safar. Hafal apa enggak itu, Pak? Doa safar. Doa mudik, doa mudik. Lah ini enggak ada yang mudik apa? Ya tiap tahun kita mudik, doa mudik enggak hafal. Ya ini perlu ya kita hafal. Yang belum hafal mungkin bisa dibaca. Ya banyak itu buku-buku yang dijual-jual, buku-buku doa dalam perjalanan safar. Ya atau mungkin kalau kita tidak mau beli buku bisa baca nanti di dalam surat Az-Zukhruf. Ya, surat Az-Zukhruf ayat 12 sampai 14. Ya, doanya itu nanti ada di ayat terakhir ayat 14. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna insyaallah ila rabbina lamunqalibun. Ya, ini sunnah ya kita sebelum melakukan perjalanan safar membaca doa yang dibaca oleh Rasulullah, cuplikan dari cuplikan ayat-ayat Al-Quran. Ya bahkan kalau di dalam hadis itu ada tambahan doa, di antaranya adalah Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadza albirra wat taqwa wa minal amali ma tarda. Allahumma hawwin alaina fi safarina hadza watwi anna bu'dah. Allahumma anta sahib fis safar wal khalifah fil ahl. Allahumma inni a'udzubika min wa'a safar wa ka'abatil manzar wa su'il munqalab fil mali wal ahli wal walad. Ini doa yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita kenal dengan doa safar, doa berpergian. Ya, silakan dibaca, insya Allah di sana ada pahalanya. Selain itu tentunya mudah-mudahan doa kita dikabulkan oleh Allah sehingga permohonan yang barusan kita baca dikabulkan oleh Allah. Di antaranya adalah jangan sampai nanti di tengah jalan kita mengalami kecelakaan. Jangan sampai nanti di tengah jalan kita melihat pemandangan-pemandangan yang mengerikan. Jangan sampai nanti kita lagi di tengah jalan, keluarga kita yang kita tinggal, rumah kita, keluarga kita, istri kita, anak-anak kita mengalami hal-hal yang tidak kita inginkan. Ya, jangan sampai. Jadi sesuatu yang diminta oleh Rasulullah SAW itu adalah sesuatu yang amat sangat kita harapkan. Oleh karena itu maka sangat dianjurkan bagi kita semua sebelum melakukan perjalanan safar membaca doa safar. Ya makanya kalau kita ziarah kemana kita ingin pergi naik bis, ya itu hendaklah pimpinan rombongan menghimbau kepada jamaah yang ada di bis itu untuk sama-sama membaca doa safar. Ya kalau pengen pergi umroh, ya itu biasanya di pesawat, ya ada ustadz yang bimbing untuk sama-sama penumpang passenger yang ada di pesawat membaca doa safar, ya agar mudah-mudahan pesawatnya enggak singit,
pesawatnya nggak jatuh, pesawatnya nggak mogok, pesawatnya tidak mengalami kendala. Ya, sebab banyak malapetaka, mara bahaya, bencana yang tidak kita ketahui, dan tentunya Allah sangat maha mengetahui. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, jamaah sekalian rahimahullah, kita baca doa ini sesuai yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, insyaallah tidak akan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Amin ya rabbal alamin. Sebab berapa banyak kita baca berita, ya ada orang pergi safar bisnya terbalik. Ya, ada Pak ya. Ya ada tabrakan beruntun, masya Allah. Ya gara-gara asap. Ini kan berita-berita yang kita dengar. Ya ada yang remnya blong. Ya sampai nabrak trotoar jalan tol sehingga nyebrang ya ke jalur yang berlawanan. Ya, yang naik kapal laut tenggelam, kapal lautnya bocor, ombaknya begitu dahsyat. Ya, sehingga ya penumpang seluruhnya ya mati dan lain sebagainya. Ya mudah-mudahan itu tidak terjadi. Termasuk pesawat-pesawat jatuh, itu banyak-banyak kasus. Yang mudah-mudahan dengan doa kita insya Allah Allah selamatkan kita semua dari bencana-bencana tersebut. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian rahimakumullah, di antara kesunahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga, idza safara yata'awazu min wa'is safar wa ka'abatil munqalab wal huru ba'dal khawni wa da'watal mazlum wa su'il manzari fil ahli wal mali. Ya, di antara perkara yang Rasulullah minta perlindungan kepada Allah itu doa-doa orang yang dizalimi. Ya, makanya diperintahkan oleh Rasulullah, sebelum kita melakukan perjalanan safar, jangan sampai kita pergi namun meninggalkan sesuatu yang masih menjadi terikat hak-hak saudara kita seiman. Ya, jadi kalau sebelum melakukan perjalanan safar itu dalam agama kita, yang masih punya hutang sebaiknya utangnya dilunasi dulu. Ya, jangan sampai pergi umroh utangnya belum dibayar. Ya, ini kan apa ya kata yang punya utang? Enak aja itu orang. Ya, utang belum bayar udah pergi umroh, kan begitu. Ya, sebab itu adalah satu bentuk kezaliman. Ya, dalam agama kita orang yang mampu membayar hutangnya lalu kemudian diulur-ulur tidak dibayar, itu adalah sebuah bentuk kezaliman. Ya, khawatir kita sudah pergi, ini orang yang dizalimi justru berdoa yang enggak kepada kita. Ya, mungkin kita disumpahin, ya mungkin kita didoakan yang tidak baik. Ya, khawatir doa orang yang dizalimi itu adalah mustajab sehingga kita mendapatkan bencana di tengah-tengah perjalanan safar kita. Ya, makanya hal-hal yang berkenaan dengan hak-hak orang lain itu harus dipenuhi. Ya, urusan hutang piutang. Ya, mungkin kita punya sesuatu yang itu boleh pinjam dari tetangga kita. Ya, mungkin kita pinjam obeng, pinjam martil, pinjam kunci-kunci. Sebelum kita pergi safar, pulangin dulu itu yang kita pinjam. Ya, jangan sampai kita udah pergi, itu yang punya nyari-nyari. Ya, padahal dia membutuhkan dan lain sebagainya. Jadi hal-hal yang seperti itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan. Ya, sampai-sampai di dalam peristiwa hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun begitu memberikan contoh kepada kaum muslimin. Ya, sampai-sampai kambing-kambing yang digembala oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dipulangkan, dititipkan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ya, kita ketahui bahwa di malam peristiwa hijrah kan Nabi rumahnya dikepung oleh orang-orang kafir Quraisy. Lalu kemudian Allah menyelamatkan beliau untuk diperintahkan meninggalkan Mekah untuk menuju kota Madinah Al-Munawwarah. Itu malam peristiwa hijrah. Yang menarik, sebelum Rasulullah pergi hijrah, pergi menuju Madinah, Rasulullah
mengamanahkan kambing-kambing yang digembalakan oleh beliau kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Beliau titip pesan, wahai Ali, ini kambing si fulan, ini kambing si fulan, ini kambing si fulan. Itu kambing-kambing yang diamanahkan kepada Rasulullah oleh orang-orang kafir, karena Rasulullah dulu salah satu profesi beliau adalah mengembala kambing. Dan saking amanahnya Rasulullah, ya, kambing-kambing itu dikembalikan terlebih dahulu kepada yang punya, baru kemudian Rasulullah pergi meninggalkan Mekkah Al-Mukarramah atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, oleh karena itu maka di dalam informasi Raddul Mazalim qabla safar, ya, ini adalah satu bagian dari kesunahan yang tidak bisa dipisahkan di dalam perjalanan safar. Ya, al-hasu ala raddil mazalim qabla safar li'anna al-mazlum qad yad'u fayustajaba da'watahu fi safar fayaqumu dararuha asyad. Ya, karena jangan sampai nanti kita pergi safar, kita meninggalkan kesan yang buruk terhadap orang-orang yang kita tinggalkan, masyarakat kita, tetangga kita, saudara kita, kiri kanan. Ya, kalau ada hak-hak mereka yang belum dipenuhi, segera dipenuhi. Sebab kalau tidak, itu adalah sebuah kezaliman. Dan kalau mereka terzalimi, lalu kemudian mereka berdoa sesuatu yang tidak baik, khawatir Allah mengabulkan doa-doa mereka, karena doa orang yang zalim, orang yang dizalimi, maksud saya adalah doa yang mustajab. Sehingga kalau itu dikabulkan, maka bahayanya akan sangat berlipat ganda akan kita dapatkan, sebab kita sedang dalam perjalanan safar. Ya, oleh karena itu biar jangan sampai kena bala, jangan sampai kena petaka, maka hendaklah sesuatu yang bukan menjadi hak kita, kita kembalikan kepada mereka yang berhak sebelum kita melakukan perjalanan safar. Ya, ini bagian dari sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, jamaah sekalian rahimakumullah. Suaranya agak menggema, enggak? Cukup. Baik, saya lanjutkan. Jamaah sekalian rahimakumullah, dalam satu hadis, syahidtu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ada sahabat namanya Ali bin Rabi'ah. Ya, Ali bin Rabi'ah. Beliau pernah melihat Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu utiya bidabah liyarkabaha. Adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib pada saat beliau hendak ingin naiki ontaknya, falamma wada'a rijlahu fir ruqabi qala bismillah. Ya, saat beliau menaikkan kakinya untuk naik ke atas ontaknya, beliau mengucapkan bismillah. Falamma istawa ala dhahriha qala alhamdulillahilladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Lalu setelah Sayyidina Ali bin Abi Thalib telah berada di posisi di atas ontaknya, beliau mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, alladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamin qalibun. Ya, doa safar yang barusan tadi kita baca. Summa qala alhamdulillah salasa marat. Kemudian Sayyidina Ali membaca alhamdulillah sebanyak 3 kali. Summa qala Allahu akbar salasa marat. Setelah itu Sayyidina Ali membaca takbir sebanyak 3 kali. Summa qala, kemudian Sayyidina Ali berkata, subhana inni zalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Maha suci Allah, sesungguhnya aku menzalimi diriku, ampunilah aku, sesungguhnya tidak ada Tuhan yang mampu mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau, Allah Azza wa Jalla. Kemudian Sayyidina Ali tersenyum, summa dhahika. Ya, baik. Ya, jamaah sekalian rahimakumullah, mendengar
dan melihat Sayyidina Ali tersenyum, ya bahkan dohika, tertawa, faqila, maka yang meriwayatkan hadis ini bertanya, ya Amirul Mukminin, min ayyi syai'in dohikta, kenapa kok tiba-tiba engkau tersenyum dan kenapa tiba-tiba engkau tertawa? Lalu kemudian Sayyidina Ali radhiyallahu anhu mengatakan, qala ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa'ala kama fa'altu. Aku ketawa, aku tersenyum karena aku melihat dulu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan hal yang sama. Summa duhika faqultu ya Rasulullah. Saat aku tanya kepada Rasulullah, kata Sayyidina Ali, kenapa engkau tertawa ya Rasulullah? Min ayyi syai'in duhikta, apa yang menyebabkan engkau tertawa ya Rasulullah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna rabbaka subhanaka ya'jabu min 'abdihi idza qala Allahumma ighfir li dhanbi ya'lamu annahu la yaghfiru dzunuba ghairi. Sungguh Allah Azza wa Jalla merasa takjub kepada seorang hamba yang pada saat dia berdoa kepada Allah, ya Allah ampuni saya, maafkan saya, hapuskan dosa-dosa saya, sesungguhnya orang tersebut mengetahui tidak ada Tuhan yang mampu menghapuskan dosa kecuali saya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis riwayat Tirmizi, riwayat Imam Abu Dawud, dan diriwayatkan di sebagian naskah kitab-kitab hadis, hadisnya hasanun sahihun, derajatnya derajat hasan sahih. Begitu yang disampaikan oleh Sayyidina Ali bin Abi Rabi'ah. Baik jemaah sekalian rahimakumullah, di dalam hadis ini ada informasi mengenai tentang istihbabut tasmiyah inna ruqubi amalan bi umumil hadis. Disunahkan bagi kita sebelum melakukan perjalanan safar, pada saat mau menaiki kendaraan mengucapkan bismillah. Jadi ngucapin bismillahnya itu pada saat kaki kita sudah memijak unta, sebagaimana Sayyidina Ali melakukannya. Ya artinya kalau kendaraan kita zaman sekarang, ya tentu nggak pakai unta, ya kita naik motor. Ya berarti kapan baca bismillah? Saat kita sudah, bukan sudah naik, saat kaki kita sudah mulai menaiki motor. Ya kalau naik mobil, ya berarti ya pada saat pintu mobilnya sudah dibuka, itu kita sudah mulai membaca bismillah. Ya bukan sudah berada di dalam mobil, bukan juga pada saat kita sudah berada di atas motor kita. Ya, sebab Sayyidina Ali melakukan itu sebelum dia berada di atas untanya. Jadi kakinya baru nempel pengen naik, dia sudah baca bismillah. Falamma istawa ala zahriha, nanti pada saat sudah berada di dalam kendaraan. Ya kalau zaman dulu Sayyidina Ali sudah berada di atas untanya, baru kemudian membaca doa safarnya, yaitu doa yang barusan kita baca, alhamdulillahilladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Ya, jadi doa safarnya ini dibaca kalau kita sudah berada di dalam kendaraan. Ya, kalau di motor berarti kita sudah di atas motor, mesinnya sudah dinyalain. Kalau di dalam mobil kita sudah betul-betul berada di dalam mobil, mesinnya udah dinyalain, udah pengen jalan, baru kita baca doa ini yang sebagaimana dilakukan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Lalu setelah itu membaca alhamdulillah 3 kali, lalu membaca Allahu Akbar 3 kali, lalu kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, summa dhahika. Begitu yang dilakukan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib dalam rangka mengikuti sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan memperbanyak istighfar. Ya, memperbanyak istighfar ini juga bagian dari sunnah bagi seseorang yang melakukan perjalanan safar.
Ya, dan bahkan dalam hadis ini disebutkan sampai-sampai Sayyidina Ali setelah membaca zikir tersebut beliau tersenyum dan tertawa. Ya, tiba-tiba Sayyidina Ali tertawa. Ya, kenapa dia tertawa? Ternyata saat ditanya, dulu pun saya melihat Rasulullah begitu. Ya, Rasulullah kalau pengen naik ontaknya beliau baca bismillah, setelah udah duduk di atas ontak beliau baca doa safar, setelah itu Rasulullah baca alhamdulillah 3 kali, setelah itu Rasulullah takbir 3 kali, setelah itu Rasulullah istighfar, lalu kemudian Rasulullah tertawa. Ya, karena Rasulullah tertawa, Sayyidina Ali pun ikut tertawa untuk mengikuti sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan ini menunjukkan ibadah Allah, saking semangatnya sahabat Rasulullah begitu detail mengikuti sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai-sampai urusan tertawanya Rasulullah pun ditiru oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ya, jadi boleh hal ini bisa kita lakukan di dalam keseharian kita pada saat kita sedang melakukan perjalanan safar mengikuti sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan yang disampaikan ini bermanfaat insyaallah taala. Nanti insyaallah akan kita lanjutkan ya poin selanjutnya, ya sisa 3 lembar lagi. Ya, mudah-mudahan 3 lembar lagi ini bisa menyelesaikan ya kitab Nuzhatul Muttaqin ala Syarhi Riyadhus Shalihin, yang setelah itu nanti kita akan lanjutkan jilid yang kedua. Ya, karena kitab ini ada 2 jilid. Ini jilid yang pertama, jilid yang kedua itu nanti berbicara tentang keutamaan amaliyah ibadah, keutamaan membaca Quran, keutamaan ibadah-ibadah lainnya, agar kita termotivasi untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja bukan hanya bicara pahala, tapi dalam agama kita insya Allah sebelum pahala kita raih nanti di akhirat, di dunia pun kita akan mendapatkan keutamaan-keutamaan lainnya, sehingga hidup kita fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan dalam penyampaian, ada intonasi suara yang kurang nyaman, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.